Baik, saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, sudah ada beberapa nama yang kita dengar. Ada nama Anies Baswedan yang tampaknya akan digadang-gadang PKS dan juga masuk namanya dalam bursa yang akan diajukan oleh PDIP. Kemudian tadi dari Koalisi Indonesia Maju menyebutkan ada nama Ridwan Kamil. Nah, lantas nama siapa lagi yang muncul? Seperti apa komposisinya nanti? Posisinya seperti apa untuk misalkan kalau Anies maju dengan siapa? Kalau Ridwan Kamil maju dengan siapa? Seperti apa Bang Kodari? Hitung-hitungannya. Oh, mungkin itu agak jauh itu ya. Sebenarnya begini, pertama-tama kalau kita bicara pilkada, pada dasarnya variabel utama adalah elektabilitas. Nah, saya mendengar, saya sendiri belum turun survei di DKI ya. Dari yang saya dengar tuh sebetulnya ada 3 nama yang punya elektabilitas signifikan. Satu Anies Baswedan, 2 Ridwan Kamil, dan yang ketiga adalah Ahok gitu. Tetapi khusus untuk di Jakarta, ini kan variabelnya bukan cuma sekedar elektabilitas, tetapi juga ada residu Pilpres 2024, lalu kemudian ada bayangan mengenai konstelasi politik 2024-2029. Dan kalau kembali kepada variabel yang nomor 2 dan nomor 3 ini, maka kemudian posisi PDI Perjuangan menjadi menarik gitu loh. Karena posisi PDI Perjuangan mereka pada posisi kelihatannya untuk kontra terhadap oposisi terhadap pemerintahan yang akan datang. Sehingga kemungkinan Pilkada Jakarta ini juga nanti PDI Perjuangan akan mengambil sikap yang oposisi terhadap Koalisi Indonesia Maju begitu. Jadi kalau Koalisi Indonesia Maju itu mengusung Ridwan Kamil, bukan mustahil kemudian nanti PDI Perjuangan akan ya tetap memajukan Ahok atau memajukan Anies seperti yang diusulkan oleh dari DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini kan mengajukan, maksud saya PDI Jakarta ini kan mengajukan Anies Baswedan karena melihat suaranya turun, kursinya turun, itu di basis-basis di mana Anies Baswedan itu kuat gitu loh. Jadi menurut saya variabel-variabel ini akan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, khusus mengenai Anies sendiri, jangan langsung didiskon bahwa kalau kemudian PKS nggak mendukung atau kemudian PKB tidak mendukung juga dia akan hilang, karena belakangan ini kan ada perkembangan menarik di mana ada wacana Anies berpasangan dengan Kaisang gitu loh. Walaupun agak sulit, tetapi misalnya kalau PDI Perjuangan mengajukan Anies, lalu tiba-tiba Kaisang didukung oleh PSI, itu kan cukup juga gitu loh. Karena 15 ditambah dengan 8 kursi PSI, itu 23 masih memenuhi persyaratan. Tapi itu untuk sementara masih kemungkinan yang agak sulit. Artinya kalau kita bicara soal tokoh ini masih dinamis. Tapi kalau tadi kan Bang Kodari menyampaikan bahwa sikap politik dari PDI Perjuangan akan berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau memang ada perbedaan sikap politik itu, kenapa kemudian ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju ke PKS di tengah hubungan intens yang tengah dibangun antara PDI Perjuangan dan juga PKS? Kenapa Bang Kodari? Ya, kan tadi saya menyebut 2 hal. Pertama, konstelasi Pilpres 2024. Yang kedua, konstelasi politik pemerintahan 2004-2029 gitu ya. Bisa aja PKS juga mau diajak masuk ke dalam pemerintahan sehingga yang oposisi itu hanya PDI Perjuangan. Itu di satu sisi ya. Di sisi yang lain bisa saja dengan asumsi bahwa agar Anies tidak punya kursi yang cukup untuk maju sebagai calon kepala daerah. Tetapi menurut saya yang nomor 2 ini lebih sulit ketimbang yang nomor 1 begitu. Jadi ya semua kemungkinan masih bisa terjadi pada hari ini, dan sekali lagi hemat saya ini ujungnya nanti adalah dari perenungan Ibu Megawati, karena PDI Perjuangan dengan 15 kursi merupakan variabel kunci gitu loh. PKB bergabung dengan PSI, Anies Kaisang 8 kursi tambah 8 kursi itu 16, nggak cukup loh. Tetapi kalau PDI dengan 15 kursinya, dia dengan PKB bisa, dengan PKS bisa, dengan PSI pun juga bisa gitu loh. Jadi menurut saya kalau bicara konstelasi Pilkada Jakarta 2024 itu memang mau tidak mau harus menunggu sikap dari PDI Perjuangan garis miring Ibu Megawati. Pada titik itulah baru kemudian kesimpulannya akan ketemu. Oke, baik. Ini pertanyaannya selanjutnya adalah kapan kalau demikian PDIP akan mendeklarasikan, kapan Ibu Megawati akan mengumumkan begitu siapa yang akan maju ke Pilkada Jakarta. Bang Deddy Sitorus, kapan kira-kira deadline waktunya? Mbak, tapi kan kita punya batas adalah pendaftaran di KPU nanti pada bulan Agustus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini punya urusan dengan Pilek-Pilpres kemarin misalnya yang dimaksud Kodari tadi dengan residu politik, atau akan berbeda dengan pemerintah? Saya kira PDI Perjuangan memikirkan untuk mengurus rakyat ya, bukan soal untuk di dalam atau di luar pemerintahan gitu. Jadi relatively itu bukan bagian dari perbincangan PDI Perjuangan.
kita berpikir untuk maju, untuk memenangkan kursi gubernur, tentu untuk melaksanakan program-program yang kita susun, kan gitu nih. Jadi itu yang saya tangkap. Lalu yang ketiga, kalau menurut saya, yang paling penting itu adalah bagaimana menghadirkan pemilu yang demokratis. Itulah residu sesungguhnya dari proses pemilu kita yang kemarin gitu. Kalau kita punya keyakinan bahwa pemilunya akan berlangsung dengan jurdil ya, aman dan damai, saya kira tidak ada persoalan karena dalam sebuah kontestasi politik menang kalah itu hal yang wajar gitu, bukan sesuatu yang harus terlalu dipersoalkan gitu, kecuali memang ada hal-hal yang kita anggap tidak berada pada jalurnya gitu. Jadi kami juga masih punya beberapa opsi gitu ya kalau dari soal calon gitu. Tetapi memang harus diakui bahwa kalau untuk partai itu pilihannya tidak terlalu banyak. Ya. Kalau saya pribadi melihat kemungkinan Anies dengan Kaesang itu jauh panggang dari api, itu relatif sulit. Karena kan sejauh ini yang kita tahu kan usaha dari pihak sana kan supaya bagaimana Pak Aniesnya tidak masuk dalam percaturan politik kan gitu kira-kira. Saya takutnya justru jangan-jangan upaya ini adalah upaya untuk kota kosong di Jakarta, itu yang malah menjadi persoalan. Oke, baik, nanti kita tunggu ya bagaimana sikap dari PDI Perjuangan karena sampai sekarang ini belum menentukan sikap. Kita menuju ke Bang Yandri. Bang Yandri, apakah nanti siapapun tokoh yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini apakah akan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo atau seperti apa, Bang Yandri? Pastilah itu kan, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kan faktor penting dalam menentukan siapa yang akan kita usung, kemudian faktor menangnya bagaimana, gubernurnya siapa, calon gubernur siapa, maka ada pertemuan rutin para ketua umum parpol itu, ya salah satunya membicarakan pilkada-pilkada. Nah, salah satu yang sebenarnya tadi konsentrasi DKI ini salah satu yang diutamakan di Koalisi Indonesia Maju untuk kita memenangkan kontestasi Pilgub DKI. Nah, sekali lagi calon gubernur yang sampai sekarang itu masih tunggal dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Pak Ridwan Kamil. Tinggal wakilnya siapa? Ya mungkin dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju juga banyak mencalonkan wakilnya. Termasuk tadi wacana PKS gabung sebagai wakil itu sesuatu yang sangat menarik. Sehingga kalau PKS gabung maka kekuatan Ridwan Kamil siapapun nanti wakilnya, itu artinya di parlemen DKI lebih dari 60% gitu loh. Dan mungkin untuk memenangkan kontestasi itu sangat terbuka gitu, Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Yandri, terima kasih juga Bang Dedi, terima kasih juga Bang Kodari sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Ya.